Shalom Sobat Maestro dimanapun berada, saya kembali Mici Anggreni menemani Sobat Maestro dimanapun berada, tentunya dengan sukacita karena beberapa minggu ini saya tidak hadir. Maafkan saya dan saya mengucapkan terima kasih untuk setiap Sobat Maestro yang mendoakan sehingga saya boleh ada saat ini sebagaimana adanya. Tuhan memberikan kesehatan kembali. Tentu saya juga bersyukur kalau Sobat Maestro saat ini boleh bersama-sama. Mari kita akan sama-sama kembali untuk menikmati hadirat Tuhan lewat firman-Nya. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, untuk kita peringati bersama-sama. Dan biarlah kita boleh menikmati dan menghayati, merenungkan bagaimana Roh Kudus berperan di dalam kehidupan kita sekalian, dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Baiklah Sobat Maestro, kita siapkan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Satu ayat saja dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 kita siapkan bersama-sama, dan mari kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat kesempatan yang Kau selalu berikan bagi setiap kami, untuk kami diisi oleh kekuatan firman Tuhan yang memberikan kepada kami pedoman hidup, yang mengarahkan hidup kami menjadi tetap menyenangkan hati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan yang tolong kami untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Mari Roh Kudus sucikan dan kuduskan kami saat ini, layakkan kami di hadapan Tuhan. Berbicaralah kepada kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, 1 Tesalonika 5 ayat 18 demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sobat Maestro, Tuhanlah pencipta bumi dengan segala isi. Maka berdasarkan fakta ini, pemazmur mengatakan Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, termasuk Sobat Maestro dan saya. Allah juga menciptakan manusia dan kemudian menyerahkan ciptaannya kepadanya agar dikuasai, agar dirawat, dan digunakan bagi keperluannya. Dengan demikian Sobat Maestro, tidak ada yang dapat kita sumbangkan kepada Tuhan, sebab segala sesuatu adalah milik Tuhan. Semua yang ada pada kita saat ini yang kita nikmati, itu semua datangnya dari Tuhan. Ya Sobat Maestro, kalau demikian halnya, maka satu-satunya respon kita adalah memberikan pujian, memberikan hormat dan syukur kita kepada Tuhan. Dan respon sedemikian sudah merupakan kelayakan atau kepatutan, bukan sesuatu yang istimewa dari kita untuk Allah. Oleh sebab itu Sobat Maestro, dalam memperingati hari Pentakosta hari ini, Roh Kudus turun ke atas kita sekalian dan sudah ada bersama-sama dengan kita sejak dahulu kala, dan Dia akan memberikan kepada kita agar kita mampu selalu bersyukur kepada Tuhan. Sobat Maestro, bersyukur itu merupakan pengakuan bahwa segala yang kita punyai, yang kita pakai, yang kita nikmati adalah berkat Tuhan. Bahwa Tuhan aktif menyediakannya bagi kita. Dan kita bergantung sepenuh-penuhnya kepada Allah. Jadi syukur haruslah meliputi segala hal. Karena jika seluruh dunia ini adalah milik Tuhan, maka tidak ada satupun yang baik yang ada dalam hidup kita yang bukan dari Tuhan. Ya Sobat Maestro, bagaimana kita bersyukur saat ini? Itulah sebabnya Allah ingin supaya setiap kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus selalu bersyukur kepada Tuhan. Sobat Maestro, ketika kita bersyukur, atau apakah yang syukur bawa dalam hidup kita? Yang pertama, kita diingatkan akan pemberi, yaitu Tuhan sendiri. Ketika kita bersyukur, kita mengakui bahwa kita sudah menerima pemberian. Ada sesuatu yang telah diberikan kepada kita. Setiap pemberian ada pemberinya. Maka bersyukur telah sekaligus menarik kita pada dua kesadaran tentang pemberi dan pemberinya. Dan hal ini sebenarnya tidak mudah Sobat Maestro, sebab ketika tidak bersyukur atau bersyukur sekadarnya, kita cepat terkonsentrasi pada pemberian
ketimbang pemberinya. Ya, kita seringkali fokusnya kepada pemberiannya, kepada berkatnya, bukan kepada pemberi berkatnya. Sobat Maestro, banyak orang menjadi bodoh karena mengajar pemberian atau mengejar berkat, mengejar sesuatu yang kita pegang, tanpa pernah mau mengenal dan bergaul dengan pemberinya. Sobat Maestro, dunia ini penuh dengan orang-orang yang kaya akan pemberian, tetapi mereka tidak kaya di hadapan Tuhan. Di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21, tidak usah dibaca, saya akan ceritakan sedikit saja, yaitu Yesus berkisah tentang seorang yang berlimpah dengan pemberian Allah. Dia diberkati dengan tanah yang subur sehingga berlimpah hasilnya. Kelimpahan itu begitu rupa sampai lumbung-lumbungnya harus diperbesar. Namun sayangnya orang ini kemudian sepenuhnya menenggelamkan seluruh hidupnya ke dalam kelimpahan pemberian tanpa tertarik kepada pemberinya. Kata orang ini kepada dirinya sendiri, "Jiwaku ada padamu, banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tapi apa yang Yesus katakan tentang orang ini? Dia miskin di hadapan Allah. Sobat Maestro, orang yang tidak tahu pemberinya dan hanya tahu pemberiannya saja adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Biarlah setiap kita tidak menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Karena kita tahu pemberinya. Kita tahu bukan hanya pemberian, tetapi kita tahu pemberinya, yaitu Tuhan sendiri. Mengingat akan pemberinya senantiasa untuk kita bisa bersyukur. Jadi Sobat Maestro, kalau kita bersyukur, pertama, jangan hanya bersyukur karena pemberiannya saja, tapi ingatlah pemberinya. Bersyukurlah karena Tuhan yang memberikan kepada kita sekalian. Lalu yang kedua, Sobat Maestro, ketika kita bersyukur, kita itu sedang melibatkan pemberi dalam pemberian. Bersyukur tidak hanya membawa kita kepada kesadaran akan pemberi, tetapi juga kepada sikap mempersilahkan Tuhan terlibat di dalam mengolah pemberiannya. Sobat Maestro, dalam hidup ini kita mengenal dua macam pemberian. Pemberian pertama adalah setelah sesuatu diberi, terserah kita bagaimana memakainya. Model ini paradigmanya adalah garis aku dan milikku. Jadi hanya aku dan milikku. Tapi macam kedua, pemberian diberikan berikut aturan pemakaiannya. Seperti ketika dokter memberi obat, Sobat Maestro. Dia tidak memperbolehkan kita memakan obat itu sesuka kita. Dokter pasti menyertakan aturan pemakaiannya. Ya Sobat Maestro, saat kita melalaikan pemberian resep dokter atau obat dari dokter, maka pemberiannya bukan menyembuhkan, mungkin sebaliknya mencelakakan. Nah Sobat Maestro, setiap pemberian Allah juga adalah pemberian macam seperti ini. Paradigmanya adalah segitiga, bukan Allah milik dan milikku, tapi Allah, aku, dan pemberiannya. Sobat Maestro, umumnya kita senang meminta dan menerima berkat pemberian Tuhan, tapi tidak mau Allah terlibat dan tidak mau aturan pakaiannya atau pemakaiannya. Yang tidak mempunyai pekerjaan seringkali minta Tuhan memberi pekerjaan. Yang tidak punya anak minta Tuhan memberi anak. Yang miskin minta jadi kaya. Yang lapar minta makan. Yang sakit minta sehat. Yang ulang tahun minta didoakan panjang umur. Tetapi seringkali kita tidak minta supaya Tuhan memberikan hikmat dan ketaatan terhadap aturannya. Akibatnya setelah mendapatkan pekerjaan, pelan-pelan hari Minggu tidak lagi punya waktu untuk ibadah. Karena alasannya sibuk bekerja. Lalu yang punya mendapatkan anak, tidak mendidiknya dengan baik dalam firman Tuhan. Sehingga hanya menambah persoalan di dalam masyarakat karena anaknya tidak bisa diatur. Kemudian yang kaya justru menjadi makin serakah dan melakukan dosa-dosa yang tadinya tidak mungkin dilakukan karena miskin. Yang diberi umur panjang justru menjadi jatuh pada masa tuanya. Sebagaimana catatan Alkitab penuh dengan contoh-contoh Sobat Maestro seperti itu. Yang diberi kesehatan kemudian tidak memakainya untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk hawa nafsunya sendiri. Maka Sobat Maestro, libatkanlah
Ikutilah aturan Tuhan di dalam menggunakan berkat yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu libatkan Allah di dalam pemberiannya, di dalam berkatnya. Sehingga kita tahu aturannya untuk mengelola setiap pemberian Tuhan. Dan kita bisa bersyukur. Lalu yang ketiga, Sobat Maestro. Ketika kita bersyukur, kita menghindarkan diri dari banyak dosa. Ketika kita melibatkan Tuhan di dalam mengolah berkat-Nya, kita hidup di dalam firman-Nya. Kita menjadi dijauhkan dari banyak kesalahan. Misalnya Sobat Maestro, kalau kita bersyukur, kita bisa dihindarkan dari beberapa dosa. Yang saya hanya ungkapkan beberapa dosa saja, mungkin masih banyak ya. Jadi kalau kita bersyukur itu salah satunya kita bisa menghindar dari dosa perzinahan misalnya ya. Jika seorang suami misalkan bersyukur atas istri yang dia punya sekarang, maka pasti dia tidak menginginkan wanita lain. Dia tidak akan berselingkuh. Perselingkuhan itu selalu dimulai oleh rasa tidak puas terhadap pasangannya sekarang. Akibatnya dia mulai berpikir atau bahkan mencari wanita lain yang dapat memenuhi ketidakpuasannya. Sobat Maestro, demikian Sobat Maestro dengan setiap kita. Kalau kita bersyukur, kita bisa menghindarkan diri dari dosa. Salah satunya yaitu dosa perzinahan. Masih banyak lagi dosa lain mungkin ya Sobat Maestro. Lalu syukur juga menghindarkan kita dari pencarian rejeki yang tidak halal. Sobat Maestro, berapa banyak korupsi, orang-orang yang korupsi. Karena tidak puas dengan keadaannya. Karena serakah. Karena melihat sesuatu peluang. Dan walaupun tidak halal, itu diraihnya, itu dicapainya. Maka kehidupan bersyukur Sobat Maestro tidak ada lagi. Seringkali menarik menghindar dari mencari rejeki haram. Oleh sebab itu Sobat Maestro kita harus hati-hati. Kalau kita tidak bersyukur, itu akan membuat kita menjadi berbuat dosa, serakah. Membuat dosa, ingin lebih. Juga syukur menghindarkan kita dari iri hati, Sobat Maestro. Bersyukur atas apa yang kita punya, membuat kita tidak membandingkan milik kita dengan orang lain. Sehingga menimbulkan iri hati. Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang seorang tuan yang mencari para penganggur untuk bekerja di kebunnya. Setiap pekerja diminta bekerja setelah upah disepakati. Ada yang mulai bekerja dari pagi-pagi benar, ada yang mulai dari jam 9 pagi, ada yang mulai dari jam 12, jam 3 sore atau jam 5 sore. Semuanya selesai pada jam yang sama. Dan upahnya dibayar sesuai kesepakatan. Tapi heran sekali, kebanyakan dari mereka tidak bersyukur karena ditolong dari pengangguran menjadi memiliki pekerjaan. Dan tuannya membayar sesuai dengan kesepakatan. Tidak kurang sedikit pun. Mengapa demikian? Karena masing-masing tidak melihat, tidak mensyukuri berkat yang diterima, melainkan membandingkannya dengan yang diterima oleh orang lain. Akibatnya bukan syukur, tapi iri dan kemarahan yang tidak pada tempatnya. Itu sebabnya syukur membuat kita berkonsentrasi pada yang kita terima, bukan membandingkannya dengan orang lain yang menerima. Sobat Maestro, bersyukurlah supaya kita tidak terhindar dari iri hati karena membandingkan dengan orang lain. Juga bersyukur menghindarkan ketamakan. Kepuasan hati bukan masalah memiliki semua yang kita inginkan, Sobat Maestro, tapi kemampuan menikmati setiap pemberian Tuhan dengan hati bersyukur. Sebaliknya ketamakan atau keserakahan adalah rasa selalu kurang. Berapa banyak pun yang dimiliki selalu merasa tidak cukup. Harus lebih, dan harus lebih lagi. Sobat Maestro, orang tamak tidak mengenal puas. Karena terus merasa kurang. Maka tidak pernah dia akan menikmati dengan bersyukur apa yang sudah ada di tangannya. Matanya selalu ditujukan pada apa yang belum dia miliki. Bukankah Adam dan Hawa juga jatuh karena matanya tidak ditujukan pada semua pohon dalam taman? Bahkan dalam seluruh dunia yang Tuhan serahkan kepada mereka? Mereka hanya memusatkan perhatian dan keinginannya justru hanya pada satu pohon yang tidak diberikan kepada mereka. Sobat Maestro, kita pun sama saja dalam hal ini. Banyak yang Tuhan perbolehkan tidak kita syukuri. Melainkan kita terus menginginkan hal-hal yang Tuhan larang. Sobat Maestro, oleh sebab itu bersyukurlah untuk menghindarkan ketamakan. Bersyukur juga Sobat Maestro. Yang selanjutnya kita harus ingat bahwa kalau kita bersyukur, kita
syukur kita itu bisa membawa sukacita. Sebaliknya hidup yang penuh dengan omelan, yang dengan gerutuan, dengan keluh kesah, itu akan membuat kita tidak bisa bersukacita. Sobat Maestro, biarlah setiap kita boleh mengalami kehidupan yang selalu bersyukur, karena Roh Kudus akan menolong kita. Kalau Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, ada dalam hati kita, saya percaya setiap kita bisa bersukacita, bisa bersyukur, dan kita bisa bersukacita. Bagaimana kita bersyukur, Sobat Maestro? Syukur harus dipelajari ternyata. Syukur juga harus diusahakan. Kisah 10 orang kusta mengingatkan kita bahwa orang yang tidak bersyukur lebih banyak daripada orang yang bersyukur. Rasul Paulus mengingatkan bahwa manusia akhir zaman ini akan mencintai dirinya sendiri dan tidak tahu berterima kasih. Itu ditulis dalam 2 Timotius 3 ayat 2. Banyak orang berpikir bahwa jika semua lancar, orang lebih mudah bersyukur dibandingkan dalam kesusahan. Tapi pada kenyataannya memang tidak demikian, Sobat Maestro. Ada seorang pengemis yang walaupun malam sudah larut, tidak dapat tidur karena menahan lapar. Dia akan merenung mengapa ya Tuhan kejam kepadanya. Padahal dia tidak meminta banyak dari Tuhan. Dia tidak meminta rumah, dia tidak juga meminta kekayaan, apalagi minta kaya. Baginya asal 1 hari bisa 2 kali saja makan sudah cukup. Tiba-tiba sebuah sinar meneranginya dan ada suara gemuruh berkata kepadanya, "Kumpulkan batu-batu sekuatmu, taruh dalam karung bututmu itu. Besok ketika matahari bersinar engkau akan bersukacita." Lalu dia mengikuti suara tadi. Dikumpulkannya batu-batu besar dan kecil. Setengah jam kemudian, karena merasa sudah cukup batu yang dikumpulkannya itu, lagi juga dia sudah lapar membuat dia semakin lemah. Dia berhenti dan tertidur kelelahan. Esoknya ketika matahari bersinar cerah dan kokok ayam membangunkannya, diperiksanya isi karungnya. Dan dia terkejut karena semua batu itu berubah menjadi bongkahan emas yang murni. Wow, Sobat Maestro, ini kisah ya sebagai ilustrasi. Kisah ini biasa saja bukan? Tetapi pertanyaan yang akan kita ajukan itulah yang penting. Apakah si pengemis setelah terkejut akan berlutut bersyukur kepada Tuhan memberi lebih dari yang dia minta, bukan hanya makan hanya sehari 2 kali, tapi bongkahan emas? Ataukah dia akan bersungut-sungut, bersusah hati? Sobat Maestro, pasti kita akan berkata, ya dia akan bersungut-sungut. Ya, dia mungkin akan berkata, kalau tahu begini, saya tidak tidur semalaman. Saya akan pakai mengumpulkan batu sebanyak-banyaknya. Ya, Sobat Maestro, kita selalu mahir menemukan hal-hal yang tidak memuaskan dalam setiap berkat yang kita terima. Sobat Maestro, seorang anak kelaparan membayangkan mendapatkan makanan. Ketika makanan telah disiapkan, yang keluar adalah keluhan. Makanan apa ini? Kok nggak enak? Nah, Sobat Maestro, seringkali kita juga mendengar mungkin dari anak-anak kita atau kita sendiri seperti itu. Sobat Maestro, Matthew Henry, seorang penafsir Alkitab terkenal, suatu kali kerampokan. Bagaimana responnya? Dia menulis, "Aku bersyukur tidak sering dirampok. Dan ini adalah pertama kalinya aku dirampok. Aku bersyukur aku dirampok dan bukan perampok. Aku bersyukur yang dirampok hanya barang bukan nyawa." Sobat Maestro, itulah Matthew Henry. Demikian juga Sobat Maestro seharusnya dengan kita selalu bersyukur melihat sisi positif dari setiap hal yang kita alami. Oleh karena itu bersyukur atas segala hal bukan soal lancar atau tidak, tetapi kepekaan melihat berkat yang Tuhan berikan, baik saat lancar maupun tidak lancar. Sobat Maestro, maka menolong orang yang susah untuk bersyukur ada 2 cara. Pertama, lepaskan dia dari kesusahan yang menimpanya. Atau yang kedua, beri kepadanya suatu keadaan yang lebih buruk dari sekarang. Maka dia akan sadar, mendingan tadi ya. Sobat Maestro, orang sehat ketika sakit sadar betapa besar arti kesehatan itu sebagai berkat Tuhan. Ada cara yang lebih mudah. Tidak usah kita mengubah suatu kondisi menjadi lebih susah. Untuk maju, lihatlah ke atas. Orang yang lebih baik dari kita. Sedangkan untuk bersyukur, lihatlah ke bawah.
orang yang kurang dari kita. Prakteknya adalah ketika sehat, lihatlah begitu banyak orang di rumah sakit. Maka Sobat Maestro pasti ada syukur. Karena bukan kita yang terbaring di situ. Ketika makan, ingatlah begitu banyak orang kelaparan. Maka syukur akan meluncur. Syukur saya masih punya makanan. Syukur saya masih bisa makan. Ketika kita di rumah, kita akan bersyukur karena sadar begitu banyak orang terlantar dan menjadi pengungsi kehilangan segalanya. Sobat Maestro, untuk maju, lihatlah ke atas. Sedangkan untuk bersyukur, lihatlah ke bawah. Urutannya jangan terbalik Sobat Maestro. Jika kita mau maju dengan melihat ke bawah, hasilnya tidak akan ada kemajuan. Melainkan rasa oke, rasa malas dan nyaman, dan kita menjadi sombong. Tapi sebaliknya, jika kita mau bersyukur dengan melihat ke atas, hasilnya tidak akan ada syukur. Melainkan yang ada hanya iri hati dan rasa kekurangan. Sobat Maestro, mari kita naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kita belajar bersyukur tanpa melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi melihat langsung ke tatah Allah dan meresapi setiap pemberiannya. Ya, Sobat Maestro, hanya orang di dalam Kristus kehidupan bersyukurnya tidak akan berhenti. Apalagi Roh Kudus yang menolong kita, yang turun ke atas hidup kita. Dia akan menguasai kita. Kalau kita bisa bersyukur, kita menerima Roh Kudus, kita juga bisa bersyukur mengungkapkan apa yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Sebaliknya di luar Kristus, bagaimanapun seorang bersyukur, syukurnya akan berhenti ketika dia karena dosanya harus mengalami kebinasaan kekal. Mari bersyukurlah karena Tuhan yang memberikannya kepada kita sekalian. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. Sobat Maestro, damai yang dari Tuhan diberikan kepada kita sekalian lewat kuasa Roh Kudus. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Bersyukur harus dipelajari, harus diusahakan, dan kita harus melakukannya dengan bagian kita masing-masing. Kalau kita tahu Roh Kudus yang sudah memberikan kepada kita kemampuan, saya percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memimpin kita untuk kita mengerti bagaimana kita harus bersyukur kepada Tuhan. Biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang kehidupannya bersyukur, tidak berhenti. Ya, tidak berhenti dengan berkat-berkat saja, tapi bersyukur melihat kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita dengan hal-hal yang apapun terjadi. Biarlah bersyukur menjadi bagian hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, hidup kami seringkali kurang bersyukur. Hidup kami seringkali tidak mengucap syukur bahkan. Dan kami hanya tertuju kepada pemberian saja, bukan kepada pemberinya, yaitu Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami saat ini ketika kami memperingati hari Pentakosta, di mana kami percaya bahwa Roh Kudus sudah menyertai kami, memimpin kami, mengarahkan hidup kami, menolong kami, memberkati kami, memberikan kemampuan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang hidup
di dalam kehidupan kami boleh nyata lewat mengucap syukur. Terima kasih Bapa, biarlah tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Biarlah syukur ini kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sobat Maestro, saya percaya setiap Sobat Maestro diberkati oleh firman Tuhan dan biarlah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Baiklah Sobat Maestro, dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Mici Anggriani akan segera undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita sekalian.